Saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sering kita lakukan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, di antaranya adalah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita biasa membaca sholawat kepada Nabi pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam tinjauan fikih para hadirin rahimakumullah, ternyata para ulama madhab yang empat tidak semua sepakat bahwa membaca sholawat kepada Nabi itu adalah satu hal yang wajib. Ini tolong dipahami terlebih dulu agar kita mengerti bahwa para ulama fikih berbeda ketika memahami dalil, tentu dengan sabab dan argumentasi yang mereka miliki. Kenapa saya sampaikan madhab yang lain? Agar kita mengetahui bahwa memang ada pandangan ulama dalam ahlus sunnah wal jamaah yang berbeda dengan kebiasaan yang kita lakukan. Bagi kita, sejak kita belajar tentang sholat, ketika kita membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Langsung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ini kita akan sampaikan. Faqala al-Hanafiyah as-salatu ala nabi wa ala alihi as-salawat al-ibrahimiyah sunnatun wa kadzalika qala al-malikiyah tusannu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudil akhir kama anna kulla tasyahhudin awalin aw akhirin walau fi sujudi sahwin huwa sunnatun mustaqillatun. Saya sampaikan dulu pandangan ulama yang lain. Menurut ulama-ulama Hanafiyah, begitu juga ulama-ulama Malikiyah. Kita ini Syafi'iyah, Pak. Saya sampaikan dulu Malikiyah dan Hanafiyah. Hukum membaca sholawat kepada Nabi itu begitu juga dengan bacaan wa ala alihi, hukumnya adalah sunnatun, hukumnya sunnah. Dengan kata lain, kalau hukumnya sunnah, orang yang nggak baca sholawat saat sholat, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, sholatnya tetap sah. Tapi ini kata Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Begitu juga lafaz wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan semua lafaz dalam tahiyat, dari mulai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu sholawat Ibrahimiyah namanya. Semuanya hukumnya adalah sunnah, sebagaimana sunnah pada tahiyat awal. Wa qala asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, ini beda dengan kita, Pak. Tapi menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, tajibu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir, bahwa hukum membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir hukumnya wajib.
ay ruknun min arkanis sholat, yaitu rukun dari rukun sholat. Makanya sekedar ngingetin, dari sejak kita belajar rukun-rukun sholat, maka itu ada salah satu rukun sholat kita wajib baca sholawat. Ini madhab kita, Pak. Sehingga orang yang sholat ketika tasyahud akhir dia nggak baca sholawat, otomatis sholatnya la tasihhu, nggak sah. Ini untuk menjawab ada orang bilang bahwa ulama sepakat baca sholawat kepada Nabi dalam sholat wajib, bukan ittifaq, bukan. Yang bilang wajib itu adalah ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, pakai itu. Tapi kalau ada orang yang menganggap itu sunnah, oh berarti dia pakai madhabnya madhab Abu Hanifah atau madhab Imam Malik. Yang penting gak ikut-ikutan, apalagi pengen tampil beda. Emang apa lu sembahyang gak pakai sholawat? Pengen aja. Lah sholat pakai ngomong pengen, gak boleh, Pak. Nah, amma sholatu alal ali fihi fa iya sunnatun inda syafi'iyah wajibatun indal hanabilah. Sedangkan membaca kalimat wa ala ali menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal wajibatun, hukumnya adalah wajib. Walaupun bagi kita yang awam, Pak, karena kadang kita ngingetin ini sunnah apa rukun sih, kan repot. Yang paling aman baca. Kenapa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat sangat dianjurkan. Daripada saya nggak baca sholawat, entar kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hambal tidak sah, kan malah rugi sholat kita. Toh kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik sunnah, berarti kalaupun itu bukan rukun, kita baca dapat pahala. Sama dengan baca basmalah saat baca Fatihah, Pak. Ada orang gaya-gayaan karena pulang dari Mekah disuruh imam. Orang Betawi kadang-kadang begitu, Pak. Karena pulang dari Mekah, wah malaikatnya masih banyak nih, suruh jadi imam. Allahu Akbar, wah bener kayak imam Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku nggak baca bismillah. Ketika ditanya pulang salawat, Ustadz atau Pak Haji, maaf deh, tadi kenapa nggak baca bismillah ya? Apa jawabannya? Kemarin gue di Mekah juga imamnya nggak baca bismillah. Bukan ilmu, Pak. Padahal baca basmalah menurut Imam Syafi'i wajib, rukun. Betul, ada ulama yang mengatakan basmalah itu bukan wajib. Imam Malik dia nggak wajib. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi daripada nanti ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, mendingan juga dibaca. Yang ketika dibaca, orang yang baca menganggap tidak wajib berarti dapat pahala sunnah. Orang yang menganggap wajib berarti sholatnya sah. Asik jadinya, Pak. Saya sering menyarankan kalau ada imam jamaahnya campur, madhabnya macam-macam, jangan pernah coba-coba nggak baca bismillah. Khawatir nanti makmum repot. Ya nggak sah nih, imamnya aja nggak sah, apalagi saya makmumnya. Tuh perlunya beragama itu pakai ilmu itu, Pak. Jadi bukan gaya-gayaan, bukan ikut-ikutan, tapi ada yang ngomong ulamanya. Ini sholawat kepada Nabi. Kenapa menurut Imam Syafi'i bahwa membaca sholawat kepada Nabi itu hukumnya wajib? Ulama-ulama Syafi'iyah
berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa wajib? Karena Allah yang suruh. Sama dengan kita, kenapa bersolawat? Kan disuruh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Jadi yang duluan solawat siapa Pak? Allah dulu, malaikatnya dulu. Makanya dalam tafsir dikatakan satu-satunya perintah yang Allah duluan ngerjain cuman solawat. Allah nyuruh kita sholat, betul? Allahnya sholat apa enggak? Kan perintahnya ada, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah sholat? Ya enggak, kan kita hambanya. Wa atuz zakah, bayar zakat. Siapa yang disuruh? Kita. Allah zakat? Enggak. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Allah nyuruh kita haji, Allah nyuruh kita umroh. Allah pergi haji, tapi ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, baca solawat dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyuruh? Allah. Siapa yang disuruh? Kita orang beriman. Tapi Allahnya solawat apa enggak? Solawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat sama Nabi. Masa Allahnya bersolawat, malaikatnya bersolawat, ente nggak mau solawat sama Nabi? Tuh kata Imam Syafi'i, makanya baca solawat itu wajib. Yang kedua, berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad 'allamana Allahu kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Diriwayatkan kami pernah keluar bersama Nabi. Kalau kita sekarang lagi jalan bareng lah begitu Pak. Fakulna, kami nanya sama Nabi, ya Rasulullah, punten Kanjeng Rasul, qad 'allamanallahu kaifa nusallimu alaika, Allah telah ajarkan kami bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika, lah sekarang Allah nyuruh kami bersolawat, solawatnya apa gimana? Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, kalau lu mau baca solawat maka bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ini yang nanti diperdebatkan pula oleh para ulama, Pak, tentang tambahan kata sebelum nama Nabi. Nabi kan nyuruhnya qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada kata sayyidinanya apa enggak? Maka orang yang memahami hadis ini secara tekstual mengatakan karena Nabi nyuruhnya nggak pakai sayyidina, maka orang yang sholawat kepada Nabi nggak perlu pakai sayyidina. Alasannya Nabi nyuruhnya begitu. Hadis tadi, Pak. Kemudian ya hadis yang kedua, warawa al-Asram an Fadalah bin Ubaid sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid rabbahu wa lam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi ngedengar orang doa enggak memuji Allah, enggak bersolawat sama Nabi, mintanya langsung. Kalau saya memahami, orang kalau minta sesuatu to the point, nggak ada basa-basinya sama sekali. Terkadang yang dipinta, ini kok yang minta kurang adab amat ya. Tapi kalau ada basa-basinya dulu, Bang, apa kabar? Sehat? Ngomong-ngomong saya dengar sewilayah Gancing mah abang paling baik dah. Kemarin katanya si Anu minjem dikasih. Kemarin abang bagi-bagi beras, masya Allah. Saya doain bang, abang sehat walafiat, rezekinya berkah. Makasih. Ngomong-ngomong begini bang, saya minjem duit apa? Itu namanya kalimat yang pertama apa namanya Pak? Basa-basi. Muji dulu baru pantes. Lo kalau tiba-tiba Pak Haji minjem duit dong, lalu siapa? Ternyata bagi ulama sebagaimana yang Nabi ajarkan, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i alaihi thumma la yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Kalau kamu mau doa sama Allah, pertama puji Allah dulu, terus baca sholawat kepada Nabi, baru doa terserah engkau. Makanya hari ini kita diajak doa sama guru, nggak langsung Robbana atina, enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, sholawat dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah dulu. Baru lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sholawat, baru Allahumma gfir lana dzunubana, baru doa. Itu adab namanya. Kembali kepada persoalan tadi, ketika memang Nabi nggak pernah ngomongin pakai sayyidina, maka ulama-ulama pun menyebutkan yang pertama, tidak perlu membaca ataupun menambah apapun lafaz selain yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya dipakai oleh madhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan madhabnya Imam Malik. Di Indonesia biasanya saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Persis, kalau baca sholawat, mau di dalam sholat atau di luar sholat, mereka nggak nambahin kata sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi bagaimana dengan ulama-ulama Syafi'iyah? Faqala al-Hanafiyah wasyafi'iyah, berpandangan ulama-ulama madhab Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama madhab Imam Syafi'i,
Di antaranya ditulis dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid 1 halaman 162, kitab Syarah Al-Hadramiyah di halaman 47. Apa katanya? Tundabu asyadatu li Muhammadin fi shalawatil ibrahimiyah li anna ziyadatal ikhbari bil waqi'i ainu sulukil adabi. Perhatikan kalimatnya, Pak. Menurut ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, kita dianjurkan untuk menambah kata sayyidina saat membaca sholawat. Kenapa? Karena ini semata-mata adalah ainu sulukil adab, bagian dari tata krama kita sama Nabi, adab kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya apa? Fahuwa abdolu min tarkihi. Maka pakai kata sayyidina lebih utama dari nggak pakai kata sayyidina. Alasannya apa? Al-adab. Adab, Pak. Lalu Ustaz, kalau ada orang nggak mau pakai sayyidina salah? Ya enggak. Bagi mereka mungkin pandangan ulama yang saya sampaikan tadi, silahkan saja. Ah Ustaz, saya mah maunya kalau sholat karena Nabi yang suruh shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu ngelihat aku sholat. Kalau sholat saya nggak pakai sayyidina, tapi di luar sholat saya pakai sayyidina, monggo. Ustadz, saya mah di sholat kek, nggak di luar sholat kek, saya mah pakai sholawat tetap nggak pakai sayyidina, silakan. Tapi tolong hargain kita juga nih yang ngikutin madhab Syafi'i, dimana menurut madhab Syafi'i kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad aja kurang pantas. Kita orang udah pergi haji aja kita panggil namanya siapa? Pak Haji. Bapak manggil saya Mulyadi aja boleh apa enggak? Boleh, Pak. Siapa yang larang? Pak Haji Irfan ngumumin, insya Allah malam ini kita ngaji yang bawain Mulyadi. Paling saya, oh iya udah nggak masalah, Pak. Emang ada perintahnya, hei orang-orang beriman kalau manggil Mulyadi kata ada ustadz? Nggak ada. Larangan nggak ada juga. Tapi rasanya kok nggak pantas amat. Bapak nanya sama saya, Mulyadi, saya nanya dah. Paling nggak Bapak akan mengatakan apa? Maaf Ustadz, saya mau nanya. Yang penting manggilnya yang bener, Pak Ustadz gitu. Kadang-kadang tat nanya tat. Lah kan repot kalau tat doang, Pak. Itu namanya apa? Ala sabilil adab, tata krama kita, Pak. Maka kata ulama-ulama Syafi'iyah, akmalus sholati ala nabiyyi wa alihi. Lihat kalimatnya dan perhatikan baik-baik. Paling sempurna membaca sholawat kepada Nabi di dalam sholat itu, lihat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sekarang Bapak kalau sholat pakai sayyidina, alhamdulillah, berarti madhab Syafi'i semua ini. Kita juga nggak boleh nyalain orang yang nggak pakai sayyidina, Pak.
Wah, jangan, biarin aja. Yang nggak boleh mak, kalau dia nggak pernah baca sholawat, nggak boleh. Kan sholawat itu tergantung pak. Bagi kita ulama-ulama Syafi'iyah, baca sholawat kalau dalam sholat hukumnya wajib, di luar sholat hukumnya sunnah. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biya asyra. Siapa orang yang baca sholawat kepadaku sekali, Allah akan balas sholawatnya 10 kali. Bedanya kalau kita sholawatnya pakai versi manapun banyak. Saudara-saudara kita yang lain nggak mau tuh pak, maunya yang lempeng aja nih mak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, segitu doang. Kalau kita makan versinya banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada di zaman Nabi sholawat model begitu pak? Nggak ada. Ada lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ada di zaman Nabi itu pak. Tapi karena ini sholawat kepada Nabi bebas, kata ulama-ulama Syafi'iyah, selama isinya sholawat. Kita punya sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi. Sholawat apa namanya? Kamilah. Nggak ada hadisnya pak. Oleh karena itu, bagi kita yang bermadhab Syafi'i, pertama tadi membaca sholawat kepada Nabi di dalam sholat hukumnya wajib, ruknun min arkanis sholat. Orang yang nggak baca sholawat dalam sholat, sholatnya nggak sah. Yang kedua, ketika kita bersolawat kepada Nabi di dalam atau di luar sholat, kita dianjurkan menambahkan kata sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di luar sholat silakan. Malah kita kadang-kadang nambahnya banyak. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Wow, sorry boleh. Tapi kalau dalam sholat titip pak. Jangan mentang-mentang bapak pengen banget nambahin. Jangan huluwun fiddin. Khusus dalam sholat. Kalau dalam sholat Imam Syafi'i nyuruhnya paling sempurna cuma tambahan sayyidina, ya pak. Allahumma sholli ala sayyidina, segitu aja. Jangan ntar dalam sholat Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nambahin, nggak boleh. Maksimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disinilah para hadirin rahimakumullah, kenapa kemudian kita umat Islam di Indonesia begitu mengeluh-elukan ketika bersolawat kepada Nabi. Bahkan kita mengkhususkan bulan Rabiul Awal yang tinggal beberapa hari lagi, kita menyebutnya dengan bulan Maulidin Nabi. Karena kepengen betul supaya tetap kita bisa bersolawat kepada Nabi. Bahkan dalam kitab-kitab ulama-ulama kita hadirin rahimakumullah, dianjurkan setiap kitab itu ada tulisan solawat. Mau ngomong awali dengan memuji kepada Allah, tambahin dengan solawat. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kelak mendapatkan syafaatul uzma, sekaligus kita diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para hadirin rahimakumullah, sengaja saya sampaikan materi ini
menjelang bulan Rabiul Awal, sehingga kita bisa memahami kenapa kita ketika sholawat dalam sholat pun menambahkan kata Sayyidina, karena memang menurut ulama Syafi'iyah demikian. Kalau ada yang mengatakan, ada hadis katanya la tusawwiduni fis sholah, janganlah kau mengatakan Sayyidina kepadaku dalam sholat, ulama sepakat pakadzibun maudhu'un, ini adalah hadis dhaif dan maudhu', palsu. Nabi nggak pernah ngelarang ketika kita menambahkan kata Sayyidina. Lagi-lagi ketika ada orang lain, saudara kita sesama muslim tidak membaca Sayyidina, mereka tetap saudara kita. Jangan dianggap lu melayan sama gua ya, jadi berkat mah nih buat gua doang, lu mah kagak. Mengapa lu gak pakai Sayyidina sih? Gak begitu Pak. Mereka tetap saudara kita, bedanya cuman madhab doang, tapi Tuhannya sama. Rabbuna wa rabbukum Allahu azza wa jalla, nabiyuna wa nabiyukum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi fikih malam ini, atau mungkin materi fikih bulan lalu yang mungkin belum sempat ditanyakan. Monggo dipersilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.